Selamat datang di Radio Horor Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Hujan turun sejak sore tanpa jeda. Atap rumah kontrakan itu bocor di beberapa sudut, menetes tepat ke lantai semen yang dingin. Lampu pijar 5 watt bergoyang pelan, seolah ikut kelelahan menemani hidup penghuninya. Pak Sutrisno duduk termenung di kursi kayu tua. Tangannya menggenggam selembar kertas kusut, surat peringatan terakhir dari rentenir. Di sudut ruangan, istrinya, Bu Rahayu, menimang anak mereka satu-satunya. Bagas, bocah 7 tahun yang sudah terbiasa tidur dengan suara hujan dan pertengkaran pelan orang tuanya. "Pak," suara Bu Rahayu lirih, hampir kalah oleh hujan. "Mereka datang lagi sore tadi." Pak Sutrisno tak menoleh. Matanya kosong, menatap dinding retak yang basah. Katanya, "Kalau 3 hari lagi belum lunas." Bu Rahayu menelan ludah. "Rumah ini disita. Bapak bisa dibawa." Kertas di tangan Pak Sutrisno diremas kuat-kuat. "Diam," katanya pelan, tapi suaranya bergetar. "Aku masih mikir." Bagas menggeliat dalam gendongan ibunya. Matanya setengah terbuka. "Ayah, besok aku jadi sekolah, kan?" tanyanya polos. Pertanyaan itu seperti pisau kecil yang menusuk dada Pak Sutrisno. Ia menoleh. Senyum dipaksakan muncul di wajahnya. "Iya, nak, jadi." Namun di dalam kepalanya, angka-angka hutang berputar seperti doa yang salah ucap. Malam semakin larut. Hujan berhenti, digantikan sunyi yang terasa ganjil. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada anjing menggonggong. Terlalu sepi. Pak Sutrisno terbangun saat dini hari. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia mendengar sesuatu. Bisikan. Pelan, berat, seperti suara orang tua yang berbicara tepat di belakang telinganya. "Kalau kau mau menyelamatkan keluargamu." Pak Sutrisno menegakkan tubuh. "Siapa?" gumamnya. Tidak ada siapa-siapa. Namun bau tanah basah tiba-tiba memenuhi ruangan. "Hutangmu bisa lunas. Kemiskinanmu bisa berakhir." Napasnya memburu. Tangannya gemetar. "Aku nggak gila," bisiknya, mencoba menenangkan diri. Namun bisikan itu kembali, lebih dekat, lebih jelas. "Semua ada harganya, Trisno." Dari kamar, terdengar Bagas mengigau. "Ayah," dingin. Pak Sutrisno menoleh ke arah suara itu. Dadanya sesak. Di sudut ruangan, bayangan hitam tampak lebih pekat dari gelap malam. Seolah ada sesuatu yang menunggu jawabannya. Lampu berkedip sekali, lalu padam. Dan dalam kegelapan itu, Pak Sutrisno tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi datang tanpa cahaya cerah. Langit menggantung kelabu, seolah enggan memberi harapan. Pak Sutrisno berjalan menyusuri jalan tanah di pinggir desa, langkahnya ragu tapi terus maju. Di kepalanya, bisikan semalam belum juga hilang. Semua ada harganya. Ia berhenti di depan sebuah rumah tua yang nyaris runtuh. Dindingnya hitam oleh lumut, pintunya miring, dan bau kemenyan tercium bahkan sebelum ia mengetuk. Belum sempat tangannya menyentuh pintu, suara berat terdengar dari dalam. "Masuk." Pak Sutrisno tersentak. "Permisi," ucapnya pelan. Di dalam, ruangan gelap hanya diterangi lilin. Di tengah ruangan duduk seorang lelaki tua, Mbah Kertowongso, kulitnya keriput, matanya hitam pekat tanpa pantulan cahaya.
Kau datang karena hutang, kata sang dukun tanpa basa-basi. Pak Sutrisno terdiam. Embah, saya cuma ingin bertanya. Tak perlu, potong Embah Kerto. Yang memanggilmu bukan aku, tapi keinginanmu sendiri. Dada Pak Sutrisno berdegup keras. Apa? Apa benar ada cara cepat buat keluar dari semua ini? Embah Kerto tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah menyentuh matanya. Ada. Ia meraih mangkuk tanah hitam, menaburkan sedikit ke lantai. Pesugihan. Kekayaan datang tanpa kerja. Tapi apa, Embah? Suara Pak Sutrisno bergetar. Embah Kerto menatapnya lama, lalu berbisik pelan, namun terasa menusuk. Tumbalnya bukan hewan, bukan orang jauh. Pak Sutrisno menelan ludah. Maksud Embah? Yang paling kau sayangi. Yang memanggilmu, ayah. Ruangan terasa berputar. Kaki Pak Sutrisno melemas. Tidak, saya cuma punya satu anak, katanya lirih. Embah Kerto mengangguk pelan. Itulah sebabnya ia berharga. Dari sudut ruangan, lilin mendadak bergetar. Bayangan di dinding bergerak seperti sosok-sosok berlutut. Kalau saya menolak? Tanya Pak Sutrisno, hampir berbisik. Embah Kerto tersenyum lebih lebar. Bisikan itu akan tetap datang. Hutangmu akan menelanmu hidup-hidup. Sunyi menyergap. Aku beri waktu 7 hari, lanjut Embah Kerto. Datang lagi, atau jangan pernah kembali. Pak Sutrisno berdiri dengan tubuh gemetar. Saat ia melangkah keluar, Embah Kerto memanggilnya sekali lagi. Trisno. Ia menoleh. Kalau nanti anakmu mulai sakit, sering bicara sendiri. Itu tanda perjanjian sudah menagih. Pintu tertutup sendiri. Di luar, angin bertiup dingin. Pak Sutrisno menatap telapak tangannya. Basah oleh keringat, bercampur tanah hitam yang entah sejak kapan menempel. Di kejauhan, terdengar suara anak kecil tertawa. Pelan, sumbang, bukan suara Bagas. Pak Sutrisno gemetar. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak langsung pulang ke rumah. Sore itu, matahari tenggelam perlahan di balik awan pucat. Rumah kontrakan kecil kembali dipenuhi suara yang paling ditunggu Pak Sutrisno, tawa anaknya. Ayah! Bagas berlari kecil dari depan rumah, seragam sekolahnya sudah kusut, sepatu kanannya hampir copot. Pak Sutrisno refleks tersenyum, meski hatinya terasa berat seperti diikat batu. Pelan-pelan, nak, katanya, berusaha terdengar biasa. Bagas memeluk kakinya erat. Ayah hari ini nggak kerja lagi. Pak Sutrisno terdiam sesaat. Besok, ya, ayah capek. Bagas mendongak, menatap wajah ayahnya dengan mata bulat polos. Kalau ayah capek, Bagas doain. Kalimat itu membuat dada Pak Sutrisno sesak. Ia mengusap rambut anaknya, tangannya gemetar. Di dapur, Bu Rahayu memasak nasi dengan sisa beras terakhir. Aroma nasi hangat bercampur bau kayu basah. Kamu habis dari mana, Pak? Tanyanya. Muter sebentar, jawab Pak Sutrisno singkat. Malam turun. Bagas duduk di lantai, menggambar dengan pensil pendek di kertas bekas. Ayah, ini gambar kita bertiga, katanya ceria. Ayah, ibu, sama Bagas. Pak Sutrisno menatap gambar itu lama. 3 sosok stick figur berdiri di bawah matahari besar. Bagas pengen apa kalau sudah gede? Tanya Pak Sutrisno tiba-tiba. Bagas berpikir sejenak. Pengen jadi orang kaya. Biar ayah sama ibu nggak sedih. Bu Rahayu menghentikan gerak tangannya. Kok ngomong gitu? Bagas lihat ayah sering melamun. Jawabnya jujur. Malam makin larut. Bagas sudah tidur di kasur tipis. Napasnya teratur, wajahnya damai. Pak Sutrisno duduk di tepi kasur, menatap anaknya lama. Maafin ayah, bisiknya, nyaris tak terdengar. Tiba-tiba Bagas membuka mata. Ayah. Iya, nak. Kalau nanti Bagas nggak ada, ayah sama ibu jangan sedih, ya.
Darah Pak Sutrisno seakan berhenti mengalir. "Jangan ngomong aneh-aneh," katanya, sedikit keras. Bagas tampak bingung. Tadi Bagas mimpi, ada kakek hitam ngajak main. Jantung Pak Sutrisno berdegup keras. Ia teringat kata-kata Mbah Kertowongso. "Kalau anakmu mulai bicara sendiri, itu tanda perjanjian sudah menagih." Lampu berkedip pelan. Angin dingin menyusup lewat celah dinding. "Tidur lagi, nak," kata Pak Sutrisno, suaranya bergetar. Saat Bagas terlelap kembali, dari sudut kamar terdengar suara pelan, seperti tarikan napas panjang. Bukan dari siapapun yang terlihat. Pak Sutrisno memejamkan mata, menahan air yang hampir jatuh. Di dalam hatinya, ia tahu satu hal yang mengerikan. Yang akan ia korbankan bukan sekadar darah, melainkan seluruh sisa nuraninya. Malam itu bulan tertutup awan. Tidak ada cahaya, tidak ada bintang. Jalan setapak menuju hutan belakang desa basah dan licin, seolah sengaja menyulitkan langkah siapapun yang berniat kembali. Pak Sutrisno berjalan seorang diri. Di tangannya, ia membawa buntalan kain hitam berisi sesaji, kembang 7 rupa, kemenyan, telur ayam kampung, dan sebilah pisau kecil berkarat. Benda yang bahkan tak sanggup ia tatap lama. Setiap langkah terasa berat. Di tengah hutan, sebuah pohon beringin tua berdiri menjulang. Akar-akarnya keluar dari tanah seperti urat nadi raksasa. Di bawahnya, sudah menunggu Mbah Kertowongso. "Kau datang tepat waktu," ujar sang dukun tanpa menoleh. Apa belum terlambat, Mbah?" Suara Pak Sutrisno hampir tak terdengar. Mbah Kerto menancapkan tongkat kayunya ke tanah. "Sejak kau mendengar bisikan itu, jalanmu sudah menyempit." Lingkaran tanah hitam digambar di sekitar beringin. Lilin-lilin dinyalakan, apinya kecil tapi tidak berkedip meski angin berembus kencang. Asap kemenyan naik lurus, gumam Mbah Kerto. "Mereka senang." "Mereka? Siapa?" tanya Pak Sutrisno gemetar. Senyum tipis terbit di wajah keriput itu. "Yang akan memberimu hidup baru." Mbah Kerto mengeluarkan selembar kain putih bertuliskan Raja Merah. "Teteskan darahmu," perintahnya. "Tapi Mbah, saya kira ini hanya pembuka," potongnya tegas. "Darahmu untuk janji, darah anakmu untuk lunasnya." Tangan Pak Sutrisno gemetar saat menyayat ujung jarinya. Darah menetes ke tanah. Tanah itu mendesis pelan, seperti disiram air panas. Angin mendadak berhenti. Dari balik kegelapan, terdengar suara lirih, seperti banyak orang berbisik bersamaan. "Ucapkan sumpahmu," kata Mbah Kerto. Pak Sutrisno menelan ludah, lalu berlutut. "Saya, Sutrisno, bersumpah akan membayar dengan apa yang paling saya cintai. Demi kekayaan dan keselamatan keluarga saya." Saat kata-kata itu selesai, tanah bergetar ringan. Akar beringin bergerak pelan, seolah hidup. Mbah Kerto mendekat. "Waktumu tidak lama." "Berapa lama, Mbah?" tanya Pak Sutrisno panik. 7 malam sejak rezeki pertama datang. Jangan sampai kau ingkar." Tiba-tiba dari arah rumah Pak Sutrisno, angin membawa suara tangisan anak kecil. "Bagas!" Pak Sutrisno berdiri spontan. Mbah Kerto menahan lengannya. Itu bukan panggilan minta tolong. Itu penagihan. Lilin padam satu persatu. Saat Pak Sutrisno berbalik hendak pergi, Mbah Kerto berkata pelan, "Jangan ceritakan pada istrimu. Kalau ia tahu, tumbalnya bisa diganti." Langkah Pak Sutrisno terhenti. "Diganti? Dengan siapa?" Mbah Kerto tersenyum samar. "Siapapun yang paling kau cintai." Hutan kembali sunyi. Pak Sutrisno berjalan pulang dengan kaki lemas, sementara di balik beringin, sesuatu tertawa pelan, suara yang tidak berasal dari dunia manusia. Pagi pertama setelah ritual terasa aneh. Udara di sekitar rumah Pak Sutrisno lebih dingin dari biasanya, meski matahari sudah tinggi. Namun yang paling ganjil bukan itu, melainkan ketukan pintu yang datang terlalu cepat untuk ukuran orang yang hidup dalam hutang. "Pak Trisno."
Pak Sutrisno membuka pintu dengan ragu. Seorang pria rapi berdiri di sana, membawa map coklat. "Saya dari koperasi. Hutang Bapak sudah lunas." Pak Sutrisno terpaku. "Lunas?" Pria itu mengangguk. "Pembayaran masuk subuh tadi. Jumlahnya pas, sampai ke bunga." Pintu ditutup perlahan. Pak Sutrisno bersandar di belakangnya, napasnya memburu. Belum sempat ia mencerna, ponselnya berbunyi. Notifikasi saldo masuk, jumlahnya membuat tangannya gemetar. "Pak!" Bu Rahayu keluar dari kamar. "Siapa tadi?" Pak Sutrisno memaksakan senyum. "Kabar baik." Hari itu, uang seperti mengalir tanpa sebab. Usaha kecil yang dulu sepi mendadak ramai. Orang-orang datang silih berganti, membeli tanpa menawar. "Rezeki kita lagi dibuka, Pak," kata Bu Rahayu lirih, matanya berbinar. Pak Sutrisno mengangguk, tapi dadanya terasa kosong. Sore hari, ia membelikan Bagas sepatu baru. Anak itu melonjak kegirangan. "Ayah beneran kaya?" tanya Bagas polos. Pak Sutrisno terdiam sejenak. "Doain saja," jawabnya singkat. Malam turun. Rumah terasa lebih senyap dari biasanya. Tidak ada angin, tidak ada suara serangga. Saat makan malam, sendok Bagas terhenti. "Ayah." "Iya, Nak." Tadi di depan rumah ada kakek berdiri lama. Matanya hitam, terus bilang, "Sebentar lagi." Sendok Pak Sutrisno jatuh ke lantai. "Kamu capek, Nak," katanya cepat. "Itu cuma bayangan." Bagas mengangguk, tapi wajahnya pucat. Malam itu, Pak Sutrisno terbangun karena bau tanah basah yang menyengat. Di ruang tengah, uang yang ia letakkan di meja tampak lembab, seperti baru diambil dari dalam tanah. Di dinding, muncul bekas telapak tangan kecil, menghitam, mengarah ke kamar Bagas. Pak Sutrisno terduduk lemas. Ia teringat ucapan Mbah Kertowongso. 7 malam sejak rezeki pertama datang. Ia menghitung dalam hati. Ini baru malam pertama. Dari kamar, terdengar suara Bagas tertawa pelan. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang terdengar terlalu dewasa untuk anak seusianya. Dan Pak Sutrisno sadar. Setiap lembar uang yang datang, mengambil sesuatu dari rumah itu. Hari ketiga setelah kekayaan datang, Bagas jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, matanya cekung, napasnya berat seperti orang berlari jauh. Anehnya, setiap kali Bu Rahayu mengompres keningnya, panas itu berpindah, kadang ke tangan, kadang ke dada, seolah ada sesuatu yang berjalan di dalam tubuhnya. "Pak, ini nggak wajar," bisik Bu Rahayu panik. "Sudah 2 kali ke puskesmas," katanya Bagas sehat. Pak Sutrisno hanya duduk diam di sudut kamar. Matanya merah, tangannya menggenggam tasbih yang tak pernah ia pakai sebelumnya. Malam datang lebih cepat. Bagas mulai berbicara sendiri. Iya. Bagas ikut, tapi jangan malam ini." Bu Rahayu memeluk anaknya. "Bagas ngomong sama siapa, Nak?" Anak itu menoleh perlahan. Dengan suara datar, bukan suara anak kecil. "Sama yang janji sama ayah." Darah Bu Rahayu seperti membeku. "Apa maksudmu, Bagas?" Pak Sutrisno bangkit berdiri, napasnya tersengal. Bagas tersenyum tipis. "SSST. Ayah jangan bohong." Lampu kamar berkedip. Angin dingin menyusup, membuat pintu terbuka sendiri. Di ambang pintu, tampak bayangan tinggi berdiri, tanpa wajah jelas, hanya mata hitam menganga. Bu Rahayu menjerit. Saat lampu kembali stabil, bayangan itu hilang. Bagas terkulai lemas. "Ayah," katanya lirih saat sadar. "Aku capek." Pak Sutrisno berlutut di samping kasur. "Maafin ayah," suaranya pecah. Bu Rahayu menatap suaminya tajam. "Kamu sembunyikan apa, Pak? Sejak kapan kita dapat uang sebanyak ini?" Pak Sutrisno tak sanggup menjawab. Malam keempat, tanda-tanda makin jelas. Di tubuh Bagas muncul lebam kehitaman di pergelangan kaki, seperti bekas diikat tali kasar.
Padahal ia tak pernah jatuh. Di dinding kamar, muncul coretan tanah basah membentuk simbol aneh. Sama persis seperti rajah di kain milik Mbah Kertowongso. Bu Rahayu gemetar. "Pak, ini bukan sakit biasa." Pak Sutrisno menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Sudah mulai," gumamnya. Dari luar rumah, terdengar suara langkah melingkar. Seperti seseorang berjalan mengitari rumah, berulang-ulang, tanpa henti. Bagas membuka mata, menatap ayahnya lurus. "Besok malam," katanya pelan, "giliranku." Bu Rahayu menjerit histeris. Pak Sutrisno terduduk lemas. Kakinya tak sanggup berdiri. Ia tahu satu hal yang pasti. Pesugihan itu tidak menunggu kesiapan. Ia hanya menunggu waktu. Malam itu datang tanpa aba-aba. Langit hitam pekat, angin berhenti, dan udara di dalam rumah terasa berat seperti dipenuhi asap tak terlihat. Jam dinding berhenti berdetak tepat pukul 23.59. Pak Sutrisno berdiri di tengah ruang tamu. Di tangannya, kain hitam dan pisau kecil berkarat, benda yang seharusnya tak pernah dibawa pulang. Bu Rahayu memeluk Bagas erat-erat. "Kalau mau ambil, ambil aku," jeritnya sambil menangis. "Jangan anakku." Bagas mengangkat wajahnya perlahan. Tidak menangis. Tidak takut. "Bu," katanya pelan. "Mereka nggak mau ibu." Pak Sutrisno menutup telinganya. "Cukup. Ayah batalkan semuanya." Tawa lirih terdengar dari sudut rumah. Dinding bergetar halus, seperti ada yang mengetuk dari dalam. Sumpah tak bisa ditarik. Bayangan hitam bermunculan di dinding, berjejer seperti penonton. Bagas berdiri sendiri. Tubuh kecilnya tampak lebih kurus. Matanya cekung namun tenang. "Ayah," katanya lembut. "Dari awal ayah sudah pilih." Pisau itu jatuh dari tangan Pak Sutrisno. "Ayah salah. Ayah bodoh. Maafin ayah." Ia berlutut, mencium kaki anaknya. Bu Rahayu menjerit histeris. "Kamu iblis. Kamu jual anak kita." Sekejap, seluruh lampu padam. Dalam gelap, terdengar suara bisikan banyak arah. "Waktumu habis." Bagas menoleh ke arah kamar. Tempatnya di sana. Angin kencang menerpa, pintu kamar Bagas terbuka sendiri. Tirai bergerak seperti tangan-tangan panjang. Pak Sutrisno berdiri terpaku. "Ayah nggak sanggup." Bagas tersenyum kecil. "Kalau ayah nggak lakukan, mereka yang akan lakukan." Terdengar suara langkah berat dari luar rumah, mendekat, mengelilingi dinding. Bu Rahayu berteriak memanggil nama Tuhan berulang-ulang. Bagas menggenggam tangan ayahnya. Tangannya dingin seperti tanah kubur. "Ayah, pegang aku aja." Tangis Pak Sutrisno pecah. Jam dinding berdetak kembali. Pukul 00. Dan saat detik pertama lewat, pintu kamar tertutup sendiri dengan keras. Dari dalam, terdengar satu teriakan pendek. Bukan jeritan, melainkan tarikan napas terakhir. Sunyi menelan rumah itu. Bu Rahayu jatuh pingsan. Pak Sutrisno berdiri kaku, menatap pintu yang tak lagi bisa dibuka. Di balik pintu, terdengar suara Bagas berbisik pelan. "Ayah, hutangnya lunas." Dan malam itu, Pak Sutrisno kehilangan segalanya. Bahkan hak untuk menyesal. Pagi datang, tapi matahari tak pernah benar-benar masuk ke rumah itu. Pintu kamar Bagas masih tertutup rapat. Kain hitam terikat di gagangnya, basah oleh sesuatu yang mengering kecoklatan. Bau amis bercampur tanah busuk memenuhi udara. Pak Sutrisno duduk bersandar di dinding sejak subuh. Matanya kosong, bibirnya terus bergerak tanpa suara. Bu Rahayu terbangun dengan jeritan. "Bagas!" Ia bangkit dan langsung berlari ke pintu kamar anaknya. "Tolong, buka pintunya." Tangisnya pecah. Pak Sutrisno bangkit tertatih. "Jangan," katanya lirih. "Sudah terlambat." Bu Rahayu memukul pintu keras-keras. "Bagas, ini ibu." "Jawab, nak." Tak ada jawaban. Hanya suara tetesan dari balik pintu.
Perlahan, teratur, seperti jam yang menghitung dosa. Dengan sisa tenaga, Pak Sutrisno membuka ikatan kain hitam itu. Pintu berderit pelan saat terbuka. Kosong. Tidak ada kasur. Tidak ada darah. Tidak ada tubuh. Hanya tanah basah setebal mata kaki menutupi lantai kamar. Di tengahnya, tertancap sepatu kecil Bagas, sebelah kanan saja. Bu Rahayu jatuh berlutut. "Anakku, mana anakku?" Di dinding kamar, tertulis dengan goresan tanah. "Sudah diterima." Tiba-tiba terdengar suara langkah kecil di langit-langit rumah. Tep, tep, tep. Seperti anak kecil berjalan mondar-mandir. Pak Sutrisno menengadah. "Bagas?" Plafon rumah menggembung, seolah ada sesuatu merayap di atasnya. Dari sela kayu, jatuh tanah dan serpihan kuku kecil. Lalu terdengar suara yang sangat dikenalnya. "Ayah, kenapa ayah nggak masuk kamar?" Bu Rahayu menjerit keras, menutup telinganya. Suara itu berpindah-pindah, dari dapur, kamar mandi, hingga tepat di belakang telinga Pak Sutrisno. "Sekarang aku dingin terus. Seperti yang ayah mau." Pak Sutrisno menampar kepalanya sendiri. "Diam, diam." Namun suara itu tertawa pelan. Tawa anak kecil, tapi berat, menggema, bukan suara manusia. Malam harinya, warga mulai berdatangan. Mereka mencium bau busuk dari rumah itu. "Anaknya kemana?" tanya seorang tetangga. Pak Sutrisno tersenyum kosong. "Tidur." Lampu rumah menyala sendiri. Di jendela kamar Bagas, terlihat siluet anak kecil berdiri memandang keluar. Kepalanya miring, matanya hitam. Warga satu persatu mundur ketakutan. Dan sejak malam itu, teriakan Bagas tak lagi keluar dari kamar, melainkan terkunci di dalam kepala kedua orang tuanya. Setiap malam, tanpa henti, hari-hari setelah Bagas hilang, berjalan seperti waktu yang busuk. Uang masih datang, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Rekening Pak Sutrisno terus bertambah, usahanya berkembang pesat. Orang-orang menyebutnya orang paling beruntung di desa. Tapi rumah itu mulai menolak penghuninya sendiri. Setiap pagi, Bu Rahayu terbangun dengan kuku penuh tanah dan mulut berdarah. Seolah semalaman ia menggali sesuatu. "Aku mimpi Bagas," bisiknya dengan mata kosong. Dia nangis, tapi nggak punya suara. Pak Sutrisno tak menjawab. Ia sibuk menghitung uang, tangannya gemetar, karena setiap lembar terasa dingin dan lembab, seperti kulit mayat. Suatu malam, saat listrik padam, Pak Sutrisno melihat Bagas duduk di kursi makan. Seragam sekolahnya kotor tanah. Lehernya miring tak wajar. "Ayah pulang malam," katanya datar. Janji ayah sering dilanggar. Pak Sutrisno jatuh tersungkur. "Itu bukan kamu, itu bukan kamu." Bagas tersenyum. "Sama seperti ayah bukan ayah yang dulu." Bu Rahayu berteriak dan mengambil pisau dapur. "Pergi! Jangan ganggu anakku." Sosok Bagas menoleh padanya. "Ibu, ayah yang nyerahin aku." Sekejap, sosok itu lenyap. Pisau jatuh dari tangan Bu Rahayu. Malam berikutnya, pesugihan mulai menagih lebih dari sekadar tumbal. Pak Sutrisno bermimpi berada di bawah beringin tua. Embah Kertowongso berdiri membelakanginya. "Kenapa belum berhenti?" tanya Pak Sutrisno. "Karena kau masih menerima," jawab dukun itu pelan. "Selama uangmu bertambah, penderitaanmu juga." "Kembalikan anakku," teriak Pak Sutrisno. Embah Kerto menoleh. Wajahnya kini persis wajah Bagas, pucat dan retak seperti tanah kering. Tumbal tak pernah kembali. Pak Sutrisno terbangun sambil menjerit. Pagi harinya, Bu Rahayu ditemukan duduk di kamar kosong Bagas, memeluk sepatu kecil sebelah kanan itu. Ia tertawa pelan. "Bagas pulang tiap malam, Pak. Cuma ayah yang gak pernah dia temui." Sejak saat itu, Bu Rahayu sering berbicara pada udara kosong, menyuapi sesuatu yang tak terlihat. Sementara Pak Sutrisno mulai melihat bayangannya sendiri bergerak lebih lambat dari tubuhnya. Di cermin,
bayangan itu berbisik. Tumbal pertama selalu pembuka. Yang berikutnya, pemilik janji. Dan untuk pertama kalinya, Pak Sutrisno sadar. Pesugihan itu belum selesai. Ia baru saja berbalik arah. Hujan turun deras malam itu, seolah langit ikut mengubur dosa yang tak pernah terucap. Rumah Pak Sutrisno kini kosong dari tawa. Tak ada lagi tamu. Tak ada lagi keberuntungan yang berani mendekat. Warga desa memilih memutar jalan, karena setiap melewati rumah itu mereka mendengar suara anak kecil menangis dari dalam tanah. Bu Rahayu ditemukan meninggal di kamar Bagas. Tubuhnya kaku sambil memeluk sepatu kecil sebelah kanan. Di wajahnya terukir senyum tipis, bukan damai, melainkan lega. Dokter bilang, serangan jantung. Namun warga tahu, matanya masih terbuka, menatap sudut kamar yang kosong. Pak Sutrisno sendirian. Uang masih ada. Rumah masih berdiri. Tapi setiap malam, ia harus membayar dengan sesuatu yang tak terlihat. Di meja makan, selalu ada piring kecil berisi nasi dan lauk. Tak pernah ia sentuh. Ayah. Suara itu kini tak lagi datang dari dinding atau langit-langit. Ia datang dari dalam dada Pak Sutrisno sendiri. Sekarang ayah sendirian ya? Pak Sutrisno tertawa lirih. Iya, nak. Ayah kaya sekarang. Bayangannya di dinding menoleh ke arahnya. Mulut bayangan itu bergerak lebih dulu. Terus buat siapa semua ini? Tengah malam, Pak Sutrisno berjalan ke hutan, ke beringin tua tempat semuanya dimulai. Tangannya membawa karung berisi uang. Embah, teriaknya putus asa. Aku balikin semuanya. Ambil. Ambil semua. Angin berputar kencang. Tanah bergeser. Dari balik beringin, terdengar tawa yang ia kenal betul. Bukan tawa Mbah Kertowongso. Bukan pula tawa Bagas. Melainkan gabungan keduanya. Perjanjian tak mengenal pengembalian. Akar beringin bergerak, melilit kaki Pak Sutrisno. Ia terjatuh, berteriak, memohon ampun. Ambil aku saja. Jangan anakku. Tanah di bawahnya membuka perlahan. Gelap, dalam, dingin. Dari dasar lubang itu, terlihat Bagas berdiri, wajahnya pucat, matanya hitam pekat. Ayah terlambat, katanya datar. Sekarang giliranku nunggu. Jeritan Pak Sutrisno tenggelam bersama tubuhnya. Tanah menutup kembali, rapat, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Keesokan paginya, warga menemukan rumah itu kosong. Tak ada Pak Sutrisno. Tak ada jasad. Hanya satu tulisan di dinding kamar anak. Jangan tukar anakmu dengan dunia. Dan sejak saat itu, jika ada orang lewat tengah malam, mereka mendengar suara anak kecil berbisik dari arah hutan. Ayahku orang kaya, tapi miskin nurani. Tamat. Pendengar radio horor official yang kami hormati. Apa yang barusan kita dengar bukan sekadar kisah tentang pesugihan, melainkan tentang harga sebuah keserakahan. Ketika seseorang berani menukar darah dagingnya sendiri demi kekayaan, maka yang hilang bukan hanya anak, tetapi nurani, akal sehat, dan sisa kemanusiaannya. Pak Sutrisno mungkin sempat merasakan hidup berlimpah. Namun semua itu dibayar dengan tangisan yang tak pernah berhenti. Tangisan seorang anak yang seharusnya dilindungi, bukan dijadikan tumbal. Ingatlah, pendengar, rezeki yang datang terlalu mudah seringkali membawa kutukan yang panjang. Dan dosa kepada anak adalah dosa yang tidak pernah benar-benar mati. Jika suatu malam kalian mendengar suara anak kecil memanggil dari kegelapan, jangan pernah mendekat, karena bisa jadi itu adalah suara dari kisah yang barusan kita dengar. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah setia mendengarkan Radio Horor Official. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, tidak semua kekayaan layak untuk dimiliki.